Sang Pewaris Tunggal 227. Pedagang Misterius. Salam Tuan Senior. Sapa Hans ramah pada Tuan Birawa. Ada apa Hans? Respon Birawa penasaran. Waktu saya dan Tuan Besar sedang lari pagi di jalanan kota B pagi tadi. Secara tidak sengaja, Tuan Besar menabrak seseorang hingga membuatnya jatuh ke aspal. Terus apa istimewanya? Ucap Tuan Birawa memotong perkataan Hans. Antara ingat dan lupa, saya seperti pernah mengenal orang itu Tuan. Jawab Hans menduga-duga saja. Lalu, tanya Tuan Birawa datar. Untuk saat ini saya belum bisa menyimpulkan siapa orang itu sebenarnya. Cuma yang menjadi keraguan saya, orang itu kelihatan lemah dan renta. Tapi dari gaya bicara, juga sorot matanya itu, seperti sedang menyimpan bahaya yang sangat besar. Dan bisa meledak kapan saja. Yang menjadi keheranan kedua saya adalah, orang itu seperti sedang diawasi oleh orang lain. Yang saya duga, mereka itu adalah pengawalnya. Jawab Hans apa adanya. Lalu apa hubungan dengan Dion? Tanya Tuan Birawa bingung. Seperti belum begitu memahami arah pembicaraan Hans itu. Saya takut ada maksud tersembunyi dari orang itu Tuan. Karena saya seperti pernah mengenalnya. Tapi di mana dan kapan itu saya lupa. Jawab Hans berterus terang. Apakah orang itu ada mengatakan sesuatu yang menyiratkan niat kurang baiknya tersebut? Tanya Tuan Birawa sudah mulai tertarik. Ucapannya biasa-biasa saja Tuan. Tapi dari sorot matanya bisa terlihat, kalau dia sedang merencanakan sesuatu. Jawab Hans cepat. Secara tidak sengaja, saya melihat seringainya yang menyeramkan itu, saat Tuan Besar mencoba menolongnya untuk berdiri. Terlihat jelas kalau saat itu, dia seperti ingin mencelakai Tuan Besar. Tapi hebatnya orang tersebut bisa mengendalikan emosinya. Tapi naluri saya mengatakan, kalau orang itu keberadaannya sangat berbahaya bagi Tuan Besar. Untuk itu saya ingin Tuan Senior mengingatkan Tuan Besar, agar selalu hati-hati, dan tidak mudah percaya pada orang yang baru dikenalnya itu. Ucap Hans sangat khawatir. Tuan Birawa tidak langsung beraksi, saat Hans selesai memberikan laporan itu. Tapi otaknya berpikir keras, dan mengaitkan masa sekarang dengan masa lalu. Tak lama kemudian dia berkata, besok temani Tuan Besarmu itu seperti biasa. Buat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi kerahkan puluhan pengawal dan mata-mata, untuk mengawasi orang tersebut. Siapa tahu dia muncul kembali dengan sandiwaranya itu. Berangkatkan mereka 1 jam sebelum kalian turun, dan tempatkan mereka di tempat-tempat yang akan kalian lalui. Sergap siapa saja yang dicurigai sebagai mata-mata orang itu, dan bawa ke markas kalian. Ucap Tuan Birawa memberi perintah. Baik Tuan Senior. Jawab Hans tegas dengan hati lega. Kemudian meminta izin untuk undur diri. Sepeninggal Hans, Tuan Birawa kembali teringat dengan apa yang disampaikan oleh Hans tadi. Ada banyak kekhawatiran yang timbul di hatinya, akan keselamatan cucu semata wayangnya itu. Memikirkan itu semua, Tuan Birawa kembali teringat awal-awal bertemu dengan Dion, dan saat menyerahkan tugas sebagai pemimpin tertinggi Birawa Group padanya. Tak lama kemudian berkata, akhir-akhir ini, insting bertahan cucuku sudah mulai menurun.
Hatinya terlalu lembut, tidak seperti di awal-awal dulu. Sikap waspadanya sudah mulai kendor. Gerakannya juga sudah mulai lamban. Mungkinkah karena terlalu lelah? Atau karena perhatiannya banyak terkuras dalam menghadapi musuh-musuhnya itu, sehingga dia kurang waspada pada orang yang dianggapnya baik. Aku tidak boleh tinggal diam. Demi keselamatan cucuku dan keluarganya, akan aku temukan siapa orang itu, dan apa tujuannya. Ucap Tuan Birawa pada diri sendiri. Kemudian berlalu pergi. Iron, cucuku Dion itu, sekarang sedang dalam bahaya besar. Secara tidak sadar, dia telah masuk ke dalam perangkap seseorang, atas sikap baik orang yang baru saja dikenalnya pagi tadi. Aku ingin kau cari tahu, siapa orang itu. Perintah Tuan Birawa tegas. Kalau boleh tahu, di mana Tuan Besar bertemu dengan orang itu, Tuan? Reaksi Iron penasaran. Menurut keterangan Hans, mereka bertemu dengan orang itu di jalanan kota B, yang menuju ke kota ini. Hans merasa curiga, kalau orang tersebut mempunyai maksud yang kurang baik pada cucuku itu. Jadi aku ingin kau temukan siapa orang itu. Minimal orang yang dilihat oleh Hans, yang sedang mengawasi orang tersebut. Aku juga sudah memerintahkan kepada Hans untuk menjebak mereka, dengan menyebarkan puluhan pengawal juga mata-mata, di tempat-tempat yang akan dilalui oleh mereka besok pagi. Malam ini, aku ingin kau sebarkan orang-orangmu, untuk mendahului pengawal yang akan dikirim oleh Hans itu. Sisir semua lokasi yang dicurigai sebagai tempat tinggal mereka. Tapi jangan bertindak berlebihan. Buat seolah-olah kalian sedang tidak mencari atau mengawasi seseorang. Bagaimanapun, aku ingin orang tersebut ditangkap, agar kita bisa mengetahui apa maksud sebenarnya dari orang itu. Perintah Tuan Birawa tegas. Siap Tuan Senior. Respon Iron tegas. Kemudian berlalu dari tempat itu. Setelah meminta izin dari tuannya. Aku harus melindungi cucuku. Bagaimanapun caranya. Batin Tuan Birawa dalam hati. Kemudian berlalu pergi menuju ke ruang operator yang ada di lingkungan villa tersebut. Malam harinya, 150 orang bawahan Iron diperintahkan untuk menyusuri kota B dengan cara menyamar. Ada yang berperan sebagai pedagang keliling, ada yang berperan sebagai pembel, sebagai turis, masyarakat biasa, tukang parkir, bahkan ada yang berperan sebagai preman atau anggota gangster. Tugasnya adalah untuk mengacau para pedagang itu juga yang lain. Iron melengkapi mereka dengan senjata api, yang mereka sembunyikan di dalam gerobak, di balik baju, atau di dalam tas para turis, yang berakting seolah-olah sedang membeli dan menikmati dagangan mereka. Malam itu seperti biasa, aktivitas di kota B berjalan meriah. Banyak pedagang keliling atau yang mangkal, serta pedagang asongan dan para turis yang berlalu lalang di jalanan kota B, karena waktu baru saja beranjak malam, dan cuaca pun sangat mendukung sekali. Baksonya Neng, ucap pedagang itu menawarkan dagangannya. Tapi orang yang ditawari jajanan tersebut menolak dengan cara halus. Sementara di bagian lain, tak jauh dari pedagang bakso itu, terdapat sebuah warung yang lumayan besar, yang di dalamnya menjual nasi lengkap dengan lauk pauknya. Mari Tuan, silakan masuk. Apakah Tuan-tuan ingin makan?
ucap seorang penjual nasi dengan sikap ramah. Ia siapkan 4 piring nasi rames, lengkap dengan lauk pauknya, terutama ayam. Dan jangan lupa, sambalnya juga. Jawab seorang pengunjung di warungnya itu dengan sikap ramah juga. Baik, respon pedagang itu cepat. Kemudian dengan dibantu oleh 2 orang anak buahnya, pedagang tersebut menyiapkan pesanan yang diinginkan oleh mereka. Tak membutuhkan waktu lama, apa yang diminta oleh pembeli itu dipenuhi oleh pedagang nasi tersebut dengan cepat. Silahkan dinikmati Tuan. Jika ingin tambah, kasih tahu saja. Ucapnya sopan. Terima kasih. Jawabnya sambil tersenyum. Siapa yang mengizinkan kalian berjualan di sini? Bentak seorang ketua preman dengan suara keras. Jika kalian ingin berjualan di sini, bayar uang keamanan. Ucapnya dengan suara lebih keras lagi. Kami pedagang kecil Tuan. Tolong beri keringanan. Sejak selang tadi, baru mereka yang datang. Jawab pedagang itu ketakutan. Tidak bisa. Jika daganganmu ingin tetap aman, cepat bayar uang keamanan. Sekarang. Bantah ketua preman tersebut sambil mencengkeram kerah baju penjual nasi itu. Kurang ajar. Selera makanku jadi hilang. Gara-gara kedatangan kalian. Maki pelanggan. Yang saat ini sedang makan di tempat itu. Siapa kalian? Jangan campuri urusanku. Bentak ketua preman itu garang. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tidak senang jika ada orang yang bersikap sewenang-wenang pada pedagang kecil seperti dia. Jawabnya menantang. Aku peringatkan. Sebaiknya kalian cepat pergi dari sini sebelum kami hajar. Ancamnya tidak kenal takut. Beraninya kalian. Bagas. Seret orang itu kemari. Perintah Ungaran. Ketua preman itu tegas. 4 orang anak buahnya bergegas menuju ke tempat orang yang sedang makan tersebut. Tapi tidak disangka, sebelum Bagas sampai, seseorang sudah berdiri dari kursinya dan langsung menendang Bagas dengan kuat. Buk! Keluh kesakitan keluar dari mulut Bagas, yang pura-pura tidak bisa ditangkisnya itu. Tubuhnya terdorong ke belakang, dan berhenti ketika menabrak meja. Bajingan! Maki Ungaran marah, kemudian merangsek ke arah penyerang itu dengan ganas. Tolong jangan kelahi di sini. Kasihani kami tuan-tuan. Tempat ini bisa hancur karena kalian. Teriaknya memohon. Tapi, buk! Tubuh penjual nasi itu terpelanting ke belakang. Karena terkena tendangan kuat di perutnya. Oleh orang yang bernama Ungaran. Karena dia kesal gara-gara pedagang tersebut tidak mau membayar uang keamanan. Hingga perkelahian itu terjadi. Selain pemalas, kalian juga beladab. Beraninya cuma menindas orang kecil. Ayo lawan aku. Tantang Tora. Tamu warung makan tersebut dengan ekspresi marah 2. Siapa takut? Kiat. Terlak Ungaran kuat ketika melancarkan serangannya ke arah Tora. Dan des. Buk. Tep. Buk. Semua serangan dari Ungaran berhasil ditangkis oleh Tora dengan mudahnya. Bahkan satu serangan berhasil masuk ke arah perut Ungaran dengan telak, hingga membuatnya terdorong sedikit ke belakang. Kekuatan belum seujung kuku. Sudah berani bertingkah di hadapanku. Dan menyebut diri preman pula. Ejek Tora sambil tersenyum sinis. Jangan bangga dulu. Ini belum seberapa.
dan belum ada apa-apanya. Reaksi Ungaran tegas sambil tersenyum sinis ke arah Tora. Kalian semua, cepat ringkus ketiga temannya itu. Hajar mereka sepuas kalian. Perintah Ungaran tegas pada keempat anak buahnya itu. Serentak mereka merangsek ke arah 3 orang pelanggan warung makan tersebut, yang saat ini sudah selesai makan. Tapi lagi-lagi langkah mereka dihalangi oleh Tuga. Ternyata kalian bandel juga. Selain pemalas dan serakah, ternyata kalian kelompok orang-orang penakut, yang beraninya hanya main keroyokan saja. Ucap Tora kesal, ketika mengejek kelompok preman itu. Jangan pedulikan apa yang dikatakannya. Cepat maju. Perintah Ungaran tegas. Buk, plak, dis, bruk, prang. Anak buah Ungaran berjatuhan di dalam warung makan tersebut. Ada yang menabrak meja, dan ada pula yang melemparkan peralatan makan yang ada di warung itu. Prang, prang. Tora dan ketiga kawannya itu menangkis serangan lawan dengan kekuatan kaki dan tangannya. Sesekali memukul atau menghindari lemparan piring, gelas, yang berterbangan di dalam warung itu. Karena merasa tidak mampu mengimbangi kekuatan 4 orang tersebut, Ungaran segera memutuskan untuk kabur dari tempat itu, dengan berteriak lantang. Cabut! Ucapnya sambil menahan sakit, dan bergegas keluar dari warung itu. Dan lari entah kemana. Kalian tidak apa-apa? Tanya pemilik warung itu dengan ekspresi khawatir. Paman terang saja. Kami tidak apa-apa. Jawabnya enteng. Apakah mereka sering mengganggu aktivitas kalian? Tanya Tora pada pedagang tersebut dengan ekspresi marah. Ya. Mereka selalu mengganggu kami. Juga para pedagang yang mangkal di sini. Bukan di tempat ini saja, tapi di merata tempat jalanan kota B ini. Padahal pihak otoritas setempat sudah berkali-kali menertibkan mereka. Tapi hilang satu, datang lagi yang lain. Sangat meresahkan sekali. Jawab pedagang itu berterus terang. Kalau boleh kami tahu, kalian berempat dari kelompok mana? Tanya pedagang itu dengan sikap ramah. Oh, kami bukan dari kelompok siapa-siapa. Kami pendatang di kota ini. Maafkan paman yang tidak tahu diri ini. Respon Dufan penjual nasi itu sambil menangkupkan tangannya di dada. Tidak perlu bersikap seperti itu paman. Sudah kewajiban bagi kami untuk menolong kelompok orang-orang lemah seperti kalian. Ucapnya sangat diplomatis. Oh ya, ini bayaran untuk makanan tadi. Dan ini uang untuk mengganti kerusakan di warung paman ini. Ucap Tora ramah, sambil menyodorkan sejumlah uang ke arah Dufan. Tidak, tidak, tidak. Terima kasih tuan-tuan. Dengan telah menolong kami, maka kami sudah sangat berterima kasih sekali. Respon Dufan tidak enak hati. Tak bisa begitu paman. Terima saja. Ucapnya tegas. Kemudian menarik tangan Dufan, agar mau menerima uang yang disodorkan kepadanya itu. Tak lama kemudian, mereka berempat meninggalkan tempat tersebut dengan langkah terburu-buru. Aku yakin mereka orangnya. Ucap orang yang bernama Dufan itu sambil mengusap perutnya. Walau tidak begitu sakit. Sialan si Ungaran itu. Tendangannya benar-benar kuat. Kalau aku tidak sempat mendur tadi, mungkin isi perutku sudah keluar semua. Ucapnya kesal. 228. Mulai terkuak kebenaran. Untuk hari ini,
tugas kita sudah selesai. Mari berkemas dan berkumpul di markas kita, ucap Dufan, yang ternyata adalah Leon. Sambil mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat, ketika teringat bagaimana perlakuan Hans padanya. Awas kau Hans, karena telah berani menendang perutku kuat-kuat, ucapnya kesal. Sementara itu, Hans yang menyamar sebagai Ungaran, saat ini tengah mengikuti keempat orang yang tadi sempat bersitegang dengannya, dan masih tetap memakai kumis palsu agar tidak dikenali oleh mereka. Bos, lihat, ucap seorang anak buahnya kaget, sambil menunjuk ke suatu arah. Ternyata perkiraanku pagi tadi benar. Mereka adalah orang-orangnya Pak Tua itu. Reaksi Hans juga kaget, lalu menghubungi Iron untuk melaporkan temuannya. Ketua, lokasi mereka sudah ditemukan. Apakah langsung disergap atau dibiarkan saja? Lapor Hans meminta masukan dari pemimpinnya itu. Apakah ada tanda-tanda kalau kelompok itu akan melakukan kejahatan? Tanya Iron malah balik bertanya pada Hans. Sejauh ini belum ada ketua. Malah mereka tadi menolong Leon waktu warungnya diganggu oleh preman. Jawab Hans apa adanya. Apakah kau premannya? Tanya Iron bercanda. Hehehe. Keke Hans geli, karena teringat saat menendang perut Leon itu. Kalau mereka tidak berbuat macam-macam, biarkan saja dulu. Tapi tetap awasi pergerakan mereka, dan cari informasi berapa jumlah anggotanya. Jawab Iron tegas. Baik bos. Jawab Hans bercanda. Aku akan pergi melapor dulu pada Tuan Besar. Kelompok ini akan digantikan oleh 10 orang pengawal dan 5 orang intel. Setelah mereka datang, kalian boleh kembali ke markas, ucap Hans memberi perintah. Baik bos. Respon mereka senang. Jangan berisik. Tempat ini sedang diawasi. Cepat kita tinggalkan rumah ini. Penyamaran kita sudah diketahui oleh mereka, ucap Braga lirih seperti berbisik. Sesaat setelah Hans pergi meninggalkan lokasi tersebut. Gunakan jalan belakang, agar pergerakan kita tidak diketahui. Samarkan seolah-olah kalian sudah mengantuk. Lalu satu persatu masuk ke dalam rumah untuk tidur. Perintah rahasia Braga pada anak buahnya, untuk mengelabui orang-orangnya Hans itu. Setelah semua anak buahnya masuk, Braga segera menyuruh mereka untuk keluar dari pintu belakang, dan pergi dari tempat itu secara diam-diam. Percepat jalan kalian. Aku takut mereka tahu kalau kita sudah pergi dari rumah itu. Perintah Braga tegas dalam pelariannya itu. Baik. Jawab keempatnya patuh. Kemudian mempercepat langkah mereka, hingga semakin lama semakin cepat, dan sudah berada jauh dari tempat semula tapi tanpa mereka sadari. Mereka sejak dari tempat persembunyiannya telah diikuti oleh beberapa orang intel juga pengawal anak buah Burgon, yang terkenal licin dan ulet itu. Kemanapun mereka pergi, tim intel dan pengawal tersebut tetap bisa mengikuti mereka, tanpa diketahui. Sementara itu, di tempat lain, kelompok yang ditugaskan oleh Hans masih tetap setia menunggu kelompok yang akan menggantikan tugas mereka, untuk memata-matai keberadaan Braga dan orang-orangnya itu. Kemana kelompok pengganti kita? Kenapa belum juga datang? Padahal hari sudah semakin larut, ucap salah seorang mata-mata itu kesal. Tak lama dia berkata seperti itu,
Masuk sebuah pesan ke handphonenya yang mengatakan bahwa kelompok pengganti sedang mengejar orang-orangnya Braga. Jadi Hans menyuruhnya untuk pergi saja dari tempat itu. Sialan. Ternyata kita ditipu mentah-mentah oleh mereka. Susah payah kita jaga tempat ini. Malah mereka enak-enak saja pergi. Gerutu seorang pengawal sambil menguap tanda mengantuk. Sudahlah. Mending seperti ini, daripada harus berjaga sepanjang malam. Bela temannya enteng. Awas kalian kalau tertangkap. Akan kukuliti tubuh kalian. Dan kubuat dendeng. Sambutnya kesal. Villa asri milik Dion. 2 jam sebelum kejadian. Sekitar pukul 6.30 malam. Salam Tuan Besar. Sapa para penjaga pintu gerbang villa. Ketika Dion mendekati mereka. Di mana Hans? Kenapa tidak nampak batang hidungnya? Tanya Dion pada seorang pengawal yang berjaga di depan pintu gerbang villanya itu. Setengah jam yang lalu kami lihat pemimpin Leon dan Hans menuruni bukit, bersama dengan 100 orang pengawal, diantar langsung oleh Tuan Senior dan pemimpin Iron. Jawab salah seorang penjaga itu apa adanya. Aneh. Tidak seperti biasanya kakek melakukan ini. Malah melibatkan pengawal pribadiku pula. Batin Dion keheranan dalam hati. Sambil melihat jam tangannya, kemudian bergegas pergi dan langsung masuk ke dalam villa. Aku harus menanyakan langsung tentang masalah ini pada kakek, atau Paman Iron. Aku jadi penasaran. Kenapa mereka secara diam-diam mengutus Hans dan Leon serta 100 orang pengawal elit turun gunung? Apakah mungkin ada misi khusus untuk mereka? Batin Dion dalam hati, saat dia sudah berada di dalam villanya tersebut. Sayang, kenapa panik seperti itu? Apakah sedang mencari kakek juga Paman Iron? Tanya Ivory langsung pada intinya. Benar, Papa sedang mencari mereka. Apakah Mama tahu di mana keberadaannya? Jawab Dion sekaligus bertanya pada Ivory dengan ekspresi khawatir. Papa tenang saja. Kakek dan Paman Iron tidak akan kenapa-kenapa. Mereka hanya ingin menjalankan misi. Karena sudah lama tidak bergerak. Itu kata mereka. Ucap Ivory dengan ekspresi tenang. Misi. Ucap Dion keheranan. Ya. Misi yang mereka anggap penting. Jawab Ivory enteng. Di mana? Kota B. Tak jauh dari villa kita ini. Jawab Ivory sambil tersenyum. Aneh. Tak seperti biasanya. Batin Dion penasaran. Kalian. Jaga keselamatan istriku. Jangan biarkan siapapun masuk. Jika tidak dikenal. Ucap Dion memberi perintah pada 3 gadis Shanghai. Dan pengawal lainnya itu. Siap Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Ternyata begitu sifat suamiku. Dia begitu peduli pada orang-orang yang disayanginya. Dan tidak mau terjadi apa-apa pada mereka. Ucap Ivory dengan ciri khas senyuman manisnya itu. Jaga villa ini dengan baik. Aku ingin menyusul kakekku. Dan pemimpin kalian. Perintah tegas Dion pada seluruh pengawal elit. Yang ada di sekitaran villanya itu. Baik. Jawab mereka serempak. Cepat siapkan mobilku. Aku ingin pergi ke kota B. Ucap Dion pada penjaga garasi mobilnya itu tegas. Kalian semua. Ikut denganku. Ucap Dion garang. Siap Tuan Besar. Jawab mereka patuh. Tak lama kemudian. 4 buah mobil sudah melaju menuruni bukit. Ingin menuju ke kota B.
Tapi sebelum mereka ke sana, Dion memutuskan untuk singgah ke markas para pengawalnya. Untuk mengecek kebenaran. Apakah benar 100 orang di antara mereka sedang bersama dengan kakek juga paman Iron itu. Kedatangan Dion tentu saja membuat tempat itu menjadi heboh. Karena tidak biasanya malam-malam seperti ini, Tuan Besar datang ke markas mereka. Dalam kondisi seperti sangat khawatir sekali. "Salam Tuan Besar," sapa ribuan orang pengawalnya itu dengan sikap hormat. "Cukup basa-basinya. Sekarang katakan, apakah Tuan Senior dan Paman Iron ada di sini?" tanya Dion tanpa membuang waktu lagi. "Benar Tuan Besar. Mereka sedang ada di dalam," jawab salah seorang komandan pengawal itu cepat. Tanpa menghiraukan anak buahnya tersebut, Dion buru-buru masuk ke dalam markas besar pengawal keluarganya, dan langsung menuju ke ruang utama di markas tersebut. "Salam kakek," ucap Dion sopan. Sesaat setelah memasuki ruang utama di markas itu, "Dion, kenapa kau kemari?" reaksi Tuan Birawa terkejut. Justru Dion yang harus bertanya kepada kakek dan Paman Iron. "Kenapa kalian berdua ada di sini? Dan tanpa memberitahukan masalahnya padaku?" jawab Dion kesal. "Kakek hanya ingin menjalankan misi. Dan setelah berhasil akan dihadiahkan padamu," jawab Tuan Birawa enteng. "Misi apa yang kakek maksudkan? Kenapa Dion tidak diberitahu?" sanggah Dion masih dengan sikap kesalnya itu. "Tenanglah cucuku. Kakek tahu kau sangat mengkhawatirkan kakek. Tapi seperti yang kau lihat sendiri, kakek tidak apa-apa. Bahkan sedang duduk dengan santainya di sini," jawab Tuan Birawa masih ingin mempermainkan emosi cucunya tersebut. Mana bisa Dion tenang kalau belum tahu ada permasalahan apa. Sampai-sampai kakek dan Paman Iron, serta 100 orang pengawal elit yang ada di villa, kakek bawa sebagiannya. "Sebenarnya ada masalah apa kakek? Apakah ada masalah genting hingga kakek dan Paman Iron mengerahkan jumlah pengawal elit sampai sebanyak itu?" respon Dion belum terima juga. "Ini semua karena keteledoranmu Dion, yang mudah percaya dengan orang yang baru saja dikenal. Padahal Hans sudah mengingatkanmu, tapi kau tetap tidak mengindahkannya," ucap Tuan Birawa berterus terang. "Keteledoran dalam masalah apa kek? Juga siapa orang yang baru Dion kenal itu?" tanya Dion penasaran. "Apakah kau ingat apa yang terjadi pagi tadi? Saat kau dan Hans sedang lari pagi di sekitaran antara kota Golden City dan kota B itu," ucap Tuan Birawa mencoba mengingatkan peristiwa tersebut kepada cucunya itu. Ya, Dion masih ingat. Pagi tadi secara tidak sengaja telah menabrak seorang pria tua hingga terjatuh, jawab Dion apa adanya. "Tahukah kau siapa pria itu?" tanya Tuan Birawa ketus. "Dion tidak tahu kek," jawab Dion jujur. "Dia adalah musuh besar kakek, juga musuh besar Paman Ironmu ini," sambut Tuan Birawa berterus terang. "Musuh besar? Bahkan kalian berdua mempunyai satu orang musuh yang sama," respon Dion penasaran. "Ya, orang itu adalah Braga, mantan karyawan Birawa Group 18 tahun yang lalu. Dia bersama dengan Dapen Wolf, Samuel dan beberapa orang lagi telah melakukan korupsi besar-besaran dengan menggelapkan uang perusahaan kita." "Tunggu dulu. Orang yang bernama Wolf itu adalah karyawan kakek dulu?"
Tanya Dion penasaran. 229. Pelajaran berharga. Ya. Bahkan sudah kakek anggap sebagai keluarga sendiri. Tapi dia mengkhianati kakek dengan menggelapkan uang perusahaan dalam jumlah banyak. Jawab Tuan Birawa berterus terang. Tapi mengapa kakek tidak mau menceritakan masalah itu pada Dion? Tanya Dion menyesali keputusan kakeknya itu. Sekaligus terkejut. Memangnya untuk apa kakek harus menceritakan masalah itu padamu? Tanya kakeknya keheranan. Ketahuilah kek, orang yang bernama Wolf itu adalah mantan kakek mertuaku, sekaligus orang yang menyelamatkan nyawaku dulu. Jawab Dion apa adanya. Apa? Pekik Tuan Birawa dan Airen terkejut. Benar kek? Dia adakah kakek dari mantan istriku, Jasmine? Jawab Dion berterus terang. Oh Tuhan. Ternyata semua ini adalah ulah dari si manusia serigala itu. Reaksi Tuan Birawa terkejut. Maksud kakek apa? Tanya Dion keheranan. Ketahuilah Dion, bahwa kakek mertuamu itu adalah orang yang telah menculikmu dulu. Ucap Tuan Birawa geram, sambil mencengkeram sandaran kursinya kuat-kuat. Apa? Bam! Jantung Dion berdetak kencang. Bumi terasa berputar. Kepalanya pusing. Dan otaknya buntu. Tidak menyangka bahwa orang yang selama ini dianggapnya sebagai dewa penolong, ternyata adalah orang yang telah menculiknya. Benar-benar serigala berbulu domba, sesuai dengan namanya itu. Batin hati Dion menyesal atas sikap fanatiknya pada mantan kakek mertuanya tersebut. Dari mana kakek tahu kalau orang itu adalah pelakunya? Tanya Dion tiba-tiba, dengan rasa penasarannya yang tinggi. Bawa orang itu ke sini. Perintah tegasnya pada Airen. Baik Tuan. Reaksi Airen cepat. Tak lama kemudian, dua orang pengawal elit terlihat mengapit seorang pria parubaya, yang kedua tangannya diikat ke belakang, dan matanya tertutup kain hitam. Buka penutup matanya. Perintah Tuan Birawa tegas. Kedua pengawal elit yang mengapit pria parubaya tersebut segera membuka kain penutup matanya dengan kasar, lalu memaksanya agar berlutut di lantai. Dari orang itulah kakek tahu cerita yang sebenarnya. Ucap Tuan Birawa apa adanya. Dion mengamati wajah pria parubaya tersebut lekat-lekat, seperti pernah melihat wajahnya dulu. Tapi di mana dan kapan, Dion sudah lupa. Apakah benar bahwa kakek Wolf itu adalah pelaku penculikan terhadap diriku dulu? Tanya Dion tegas, sambil menempelkan senjata tajam ke leher orang itu, sekedar untuk memastikan apakah berita yang didengarnya itu benar atau tidak. Benar Tuan. Dialah orang yang telah menculik Tuan waktu itu. Dan akulah orang yang disuruh untuk melakukannya. Jawab Samuel ketakutan dan hampir terkencing di celana. Ceritakan semuanya. Bentak Dion kuat dan marah. Karena sakit hati yang dalam, Wolf menyuruhku untuk menculik Tuan. Dan rencananya akan diserahkan pada sepasang suami istri, yang juga mantan karyawan Birawa Group ini. Tapi Tuan berhasil melarikan diri saat itu, dan ditemukan oleh seseorang, sedang tersangkut di dahan pohon. Ternyata orang yang menemukan Tuan waktu itu, adalah orang yang akan mengadopsi Tuan. Dan sangat kebetulan sekali dia menemukannya.
Untuk kejadian selanjutnya Tuan sudah mengetahuinya sendiri, ucap Samuel apa adanya. Tapi untuk apa si Wolf itu menculikku? Teriak Dion kuat penuh dengan kemarahan. Selain untuk membalas dendam, dia juga berencana ingin menjodohkan Tuan dengan cucunya itu. Dan akhirnya berhasil. Terus, dengan menikahkan Tuan dengan cucunya itu, diharapkan perusahaan milik Tuan Birawa akan jatuh ke tangannya melalui cucunya tersebut. Jadi, benar Tuan. Walau rencana si Wolf itu berhasil, tapi cucunya tidak mendukung. Akhirnya Tuan dan Nona Jasmine berpisah. Jawab Samuel apa adanya. Tapi bagaimana kejadian itu bisa terjadi secara alami dan seperti kebetulan? Tanya Dion tak habis pikir. Wolf memintaku untuk meracuni Tuan melalui teman Tuan sendiri, Tommy dan satu temannya itu. Setelah berhasil, mereka berakting seolah-olah ingin menghabisi Tuan dan memburu Tuan agar lari mendekati rumah Wolf. Biar dia berperan sebagai dewa penolong Tuan. Dan ternyata rencananya itu juga berhasil. Untuk cerita selanjutnya, Tuan sudah mengetahuinya sendiri. Jadi tidak perlu kuceritakan lagi. Tapi yang belum Tuan tahu adalah, Wolf belum sempat menceritakan siapa Tuan yang sebenarnya, dan apa tujuannya menikahkan Tuan dengan cucunya itu. Karena dia sudah keburu mati duluan. Jadi, Jasmine dan keluarganya itu tidak mengetahui cerita yang sebenarnya tentang Tuan. Ucapnya berterus terang dan sangat panjang sekali. Oh Tuhan, orang yang kusangka baik, ternyata adalah musuh dalam selimut. Dan orang yang sangat dibenci oleh kakekku sendiri, bahkan menjadi musuh terbesarnya selama hidup. Aku sungguh menyesal, karena telah mempercayainya secara membabi buta. Hingga aku terus percaya bahwa dia adalah dewa penolongku, dan aku merasa terus berhutang budi selama hidupku. Jika aku tahu masalah ini sejak dari dulu, pasti keluarga itu sudah lama aku habisi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua telah terjadi. Yang diperlukan sekarang adalah menata kembali hatiku yang terluka ini. Karena telah dibohongi oleh orang yang kuanggap sebagai Tuan penolongku. Batin hati Dion bertalu-talu, menyesali apa yang telah dia perbuat selama ini. Lalu apa hubungannya dengan orang yang bernama Braga itu? Tanya Dion masih penasaran. Dia yang memerintahkan agar anak buahnya menculik Tuan. Dan ternyata rencananya berhasil. Jawab Samuel cepat. Karena perbuatan mereka itulah, kedua orang tua Tuan meninggal dunia. Dan Tuan Birawa merasa sangat kehilangan sekali. Selama bertahun-tahun, rahasia besar itu, hanya kami saja yang mengetahui. Bahkan ketika terjadi perselisihan besar antara kelompok Iron dan kelompok kami, yang akhirnya melibatkan Tuan Birawa juga, rahasia itu tetap tidak diketahui. Waktu perselisihan itu, bos kami terluka sangat parah, hingga harus dirawat selama kurang lebih 2 tahun. Setelah kejadian itu, 18 tahun kami menyembunyikan diri. Hidup berpindah-pindah. Harus melakukan penyamaran agar tidak diketahui. Sekarang, kami memutuskan untuk muncul kembali di permukaan. Untuk melanjutkan balas dendam kami pada Tuan Birawa dan si Iron itu. Ucapnya sambil menggertakkan gigi-giginya kuat-kuat. Lalu bagaimana kau bisa ketahuan dan ditangkap seperti ini?
Tanya Dion geram. Karena Samuel belum juga mau tunduk. Orang-orangmu telah mengetahui persembunyianku, dan menangkapku malam ini juga, serta menyandera keluargaku. Kalau bukan karena dijanjikan mereka akan dilepaskan, sampai mati pun aku tidak akan menceritakan ini pada kalian. Aku boleh tunduk dan takluk serta patuh pada kalian. Tapi untuk kalian ketahui Braga dan ratusan anak buahnya itu masih berkeliaran di kota ini, dan siap untuk menghancurkan kalian. Ucap Samuel tiba-tiba marah, dan berkata berapi-api seperti itu. Apa yang sedang dia rencanakan? Tanya Dion terpancing emosi. Hehehe. Aku rasa saat ini orang-orangnya sudah memasuki rumahmu, dan menyandera keluargamu. Jawabnya sambil terkekeh dan menyeringai dingin. Apa? Teriak Dion sok karena terkejut. Lalu, Buk. Katakan di mana tempat persembunyian Braga itu? Tanya Dion emosi. Kau carilah sendiri Tuan sombong. Jawabnya di luar dugaan. Kurang ajar. Dikasih hati malah minta jantung. Teriak Iron marah. Kami sudah berbaik hati untuk tidak membunuhmu, tapi ucapanmu telah merendahkan Tuan besar kami. Teriak Iron marah. Kemudian, Buk. 2 kali tendangan kuat mengenai tubuh Samuel, hingga membuatnya berguling-guling di lantai. Tak cukup sampai di situ, Iron dengan beringasnya menginjak dada Samuel, hingga berbunyi krak. Dan tak lama kemudian Samuel mati, dengan cara yang mengenaskan seperti itu. Kakek, Dion akan kembali ke villa. Dion takut mereka akan celaka. Ucap Dion panik. Kau tenang saja Dion. Para penyerang itu sudah berhasil dilumpuhkan oleh 3 gadis Shanghai itu, dibantu oleh Erik dan Anjani, serta puluhan pengawal elit lainnya. Ucap kakeknya kalem. Dari mana kakek bisa mengetahui berita itu? Tanya Dion penasaran. Itu gampang. Karena CCTV di villa kita itu terhubung dengan markas ini. Jadi jika ada bahaya, para pengawal akan mengetahui bahwa ada bahaya yang sedang mengancam kita. Jawab Tuan Birawa masih tetap bersikap tenang. Tapi Dion heran. Kenapa kakek juga Paman Iron masih bisa duduk tenang-tenang saja di sini? Padahal sudah tahu ada bahaya yang sedang mengancam keluarga kita. Ucap Dion sambil menggeleng. Apakah kau lupa Dion? Siapa para pengawal kita itu? Jawab kakeknya malah balik bertanya. Dion kebingungan dengan pertanyaan dari kakeknya tersebut. Hatinya masih dibaluti rasa bimbang yang teramat sangat. Belum bisa berpikir jernih, karena hati dan pikirannya masih tetap mengkhawatirkan akan keselamatan dari keluarganya itu. Jadi maksud kakek, ya, para penyerang itu sudah berhasil ditangkap, dan sebagiannya lagi mati terbunuh. Sekarang mereka sedang ditangani oleh orang-orang kita. Jadi sekarang kau duduk manis aja di sini. Sebentar lagi para penyerang tersebut akan sampai ke sini. Jawab Tuan Birawa kalem. Dion sangat malu dengan kejadian ini kek. Karena telah bersikap tidak waspada, dan tidak mau mendengarkan peringatan dari orang sendiri. Ucap Dion lemah, menyesali perbuatan salahnya itu. Sudahkah? Tidak perlu disesali lagi. Sekarang yang penting adalah kau sudah tahu bagaimana harus bersikap ke depannya. Waspada dan berhati-hati itu penting.
agar tidak terjebak dalam situasi yang dibuat sendiri. Di dunia ini, banyak orang yang berpura-pura baik, tapi di belakang, kita tidak tahu apa tujuan mereka yang sebenarnya. Sama seperti si Wolf itu, pura-pura baik dan menolongmu, tapi ternyata mempunyai niat busuk. Braga begitu juga, pura-pura tertabrak olehmu, agar kau bersimpati padanya. Padahal sesungguhnya, hal itu disengaja oleh si Braga tersebut. Tapi sayangnya hatimu terlalu polos dan jujur, malah terkesan lembek. Selalu menganggap orang yang bersikap baik pada kita, itu semuanya asli. Akhirnya sekarang kau mengetahui, siapa dia yang sebenarnya. Apakah dengan kejadian ini, kau menjadi sadar Dion? Tanya kakeknya sangat menohok hati Dion itu. Iya kek. Dion sadar bahwa selama ini, Dion telah salah menganggap bahwa orang-orang tersebut adalah orang baik, dan harus dibalas dengan kebaikan juga. Mulai hari ini Dion bersumpah akan selalu bersikap hati-hati dan waspada, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ucap Dion dengan tekad kuat. Bagus. Itu baru namanya cucu kakek. Dion yang dulu kakek kenal sebagai monster, yang lebih monster daripada monster. Tapi sekarang seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tugas kakek dan Iron adalah untuk membimbingmu, agar kedepannya menjadi orang yang semakin kuat, dan tidak akan mudah dijatuhkan oleh orang lain. Selain itu, kakek juga ingin kau bertambah kuat dan semakin kuat, tidak seperti sekarang ini. Kakek lihat, kau sekarang jarang sekali berlatih untuk mengasah ilmu bela dirimu. Begitu juga dengan ilmu tenaga dalammu tersebut. Kakek ingin setelah ini, kau rajin berlatih. Untuk masalah perusahaan, biar kakek yang akan menangani dulu. Apakah kau paham dan bersedia Dion? Tanya kakeknya tegas. Ya kek, Dion bersedia dan paham. Untuk 3 bulan ini, Dion akan istirahat, dan akan melatih ilmu bela diri Dion agar tidak mudah dijatuhkan oleh orang lain. Selain itu Dion juga harus lebih banyak belajar tentang falsafah hidup, agar kedepannya tidak sesat lagi. Jawab Dion mantap, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Iron, dan berkata, apakah Paman Iron mau menjadi lawan latihku nanti? Tanya Dion tiba-tiba. Bersambung 230. Perubahan.